Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, Ibu harap kabar kalian selalu sehat dan tetap semangat. Nah, di video kali ini kira-kira Bu Anita akan membahas tentang apa ya? Oke, sebelum kita masuk ke materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa silakan dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja masuk ke materi. Di video kali ini, Ibu akan membahas tema 2, subtema 1, muatan pelajaran IPA yang membahas mengenai sumber energi. Sumber energi memiliki peran yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita. Namun, sebelum kita membahas sumber energi, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan energi? Energi adalah kemampuan melakukan kerja atau usaha. Sedangkan sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita yang dapat menghasilkan energi. Ada bermacam-macam sumber energi di sekitar kita. Di video kali ini, Ibu akan membahas beberapa di antaranya. Antara lain, sumber energi matahari, sumber energi air, sumber energi angin, sumber energi listrik, dan sumber energi bahan bakar fosil. Agar anak-anak lebih paham, ayo kita bahas satu per satu. Yang pertama kita bahas adalah sumber energi matahari. Sumber energi matahari memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan kita. Mengapa? Karena sumber energi matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Dan sumber energi matahari menghasilkan energi panas dan energi cahaya. Sumber energi matahari banyak manfaatnya bagi kehidupan kita. Apa saja ya contohnya? Ayo kita langsung bahas saja manfaat-manfaatnya. Manfaatnya antara lain mengeringkan benda basah. Contohnya adalah pada saat kita sedang menjemur pakaian atau pada saat menjemur ikan asin. Manfaat lainnya adalah pada tanaman, yaitu membantu proses fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses pembuatan makanan bagi tumbuhan. Dan pada saat proses fotosintesis, sinar matahari membantu proses tersebut. Manfaat lainnya adalah pembangkit listrik yang biasanya dikenal dengan pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga surya biasanya menggunakan alat yang bernama panel surya. Manfaat berikutnya adalah digunakan pada saat proses pembuatan garam. Manfaat sumber energi matahari lainnya adalah membantu proses pembentukan vitamin D pada tulang kita. Proses pembentukan vitamin D dapat kita lakukan dengan cara berolahraga, berlari, dan bersepeda di bawah sinar matahari pagi. Jadi, berolahraganya jangan di bawah sinar matahari yang terik ya pada saat siang hari. Dan manfaat lainnya adalah menghangatkan suhu bumi.
Tidak terbayangkan jika tidak ada matahari yang menyinari bumi, maka bumi dapat membeku. Berikutnya yang kita bahas adalah sumber energi air. Setiap hari, makhluk hidup selalu membutuhkan air untuk kehidupan. Tidak hanya manusia, tapi juga hewan dan tumbuhan. Apa saja manfaat air bagi kehidupan? Kita bahas satu persatu ya. Manfaat sumber energi air antara lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya adalah pada saat kita mandi, pada saat kita mencuci piring, pada saat kita menggosok gigi, pada saat kita gunakan untuk menyiram tanaman, pada saat kita gunakan untuk mencuci baju, kita gunakan untuk berwudu, dan kita gunakan untuk minum. Nah, sumber energi air ini tidak hanya berguna bagi kita, tapi juga bagi hewan, antara lain sebagai tempat hidup hewan seperti ikan, kepiting, kura-kura, dan sebagainya. Lalu ada juga manfaat lainnya bagi hewan, yaitu untuk minum. Sama seperti kita, hewan juga membutuhkan minum. Lalu sumber energi air juga berguna untuk membersihkan tubuh hewan. Nah, manfaat lainnya yang tidak kalah penting adalah sumber energi air berguna untuk mengairi sawah. Dan sumber energi air dapat digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air. Biasanya pembangkit listrik tenaga air memanfaatkan atau menggunakan energi dari air yang bergerak menggunakan turbin air. Berikutnya yang kita bahas adalah sumber energi angin. Sumber energi angin ini jumlahnya tidak terbatas dan tersebar luas. Nah, manfaatnya antara lain adalah sebagai pembangkit listrik. Di Indonesia sendiri sudah ada pembangkit listrik yang menggunakan energi angin. Pembangkit listrik yang terdapat di Indonesia dinamakan pembangkit listrik tenaga Bayu. Dan ini terdapat di Sidrap, di Pulau Sulawesi. Nah, biasanya pembangkit listrik ini menggunakan kincir angin. Selanjutnya kita bahas manfaat lainnya, yaitu sumber energi angin juga berfungsi untuk membantu mengeringkan pakaian. Dan manfaat lainnya adalah energi angin membantu nelayan untuk menggerakkan perahu layar. Nah, anak-anak, sekarang kita membahas mengenai sumber energi bahan bakar fosil. Tahukah kalian, bahan bakar fosil terbentuk karena adanya proses berupa pembusukan dari organisme yang mati jutaan tahun lalu. Contoh dari bahan bakar fosil adalah minyak bumi yang memiliki wujud cair, gas alam yang memiliki wujud gas, dan batu bara yang memiliki wujud padat. Nah, anak-anak, sumber energi bahan bakar fosil merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui karena proses pembentukannya membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, sekarang kita membahas apa saja sih pemanfaatan sumber energi bahan bakar fosil dalam kehidupan sehari-hari. Sumber energi bahan bakar fosil
Manfaatnya antara lain sebagai pembangkit listrik. Lalu dapat juga digunakan sebagai bahan bakar. Misalnya pada bahan bakar kendaraan, seperti bensin, solar, aftur, dan sebagainya. Lalu dapat juga sebagai bahan bakar yang kita gunakan untuk memasak. Contohnya seperti penggunaan minyak tanah maupun gas LPG. Kita telah membahas manfaat dari bahan bakar fosil. Yang harus kalian ingat, karena bahan bakar fosil merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui, maka pemanfaatannya harus dilakukan secara bijak dan bertanggung jawab. Nah, anak-anak, sekarang yang kita bahas adalah sumber energi listrik. Sumber energi listrik adalah salah satu sumber energi yang juga sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja ya kira-kira manfaat dari sumber energi listrik? Sumber energi listrik biasanya kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari antara lain seperti pada saat menyetrika baju, pada saat kita mengeringkan rambut menggunakan hair dryer, untuk kulkas, untuk penerangan yang kita gunakan pada lampu, pada saat kita menggunakan blender, pada saat kita menonton TV, dan juga kita gunakan pada saat menyalakan kipas angin. Masih banyak tentunya manfaat dari sumber energi listrik di kehidupan kita. Namun yang Ibu bahas ini hanya beberapa saja. Nah, anak-anak, perlu kalian ingat, Tuhan Yang Maha Esa telah menciptakan berbagai macam sumber energi di sekitar kita. Sebagai manusia, kita wajib bersyukur dan menjaganya dengan baik. Selalu berhematlah dalam menggunakan sumber energi. Ibu rasa cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.